Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Nisa Nurjana, staf dari PDM BEM UGM 2020, yang pada kesempatan kali ini akan membersamai teman-teman sekalian dalam sesi diskusi Bincang Desa. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman perwakilan dari lembaga yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam acara diskusi Bincang Desa pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara Bincang Desa, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya acara diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Iya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini baru pertama kali mengikuti kegiatan Bincang Desa yang diadakan oleh PDM BEM UGM, dan mungkin juga ada beberapa dari teman-teman yang memang belum mengetahui sebenarnya apa sih Bincang Desa itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit dan memberi gambaran sebenarnya Bincang Desa itu apa. Jadi Bincang Desa sendiri itu sebenarnya merupakan kegiatan diskusi yang biasanya kita adakan. Ya, pada kesempatan kali ini karena memang kita sedang berada di tengah-tengah pandemi, oleh karena itu Bincang Desa kita adakan secara daring. Untuk pesertanya sendiri, Bincang Desa biasanya kami dari PDM mengundang perwakilan dari lembaga mahasiswa, internal UGM, himpunan, LM, maupun DPKM yang memiliki desa mitra ataupun desa binaan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk lembaga-lembaga yang memang belum memiliki desa binaan atau desa mitra untuk mengikuti kegiatan ini, diharapkan nanti ke depannya lembaga tersebut memiliki gambaran apabila ingin mencari atau berniat memiliki desa mitra atau desa binaan. Nah, kegiatannya sendiri berupa sarasehan, di mana nanti partisipan akan mengangkat atau mendiskusikan isu-isu terkait desa binaan. Dan kegiatan ini selain untuk membahas isu-isu terkait desa binaan, juga kita harapkan mampu membangun relasi untuk pengembangan desa mitra se-UGM, begitu. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti, saya ingin membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Jadi, teman-teman mohon didengarkan ya, supaya peraturan ini nantinya bisa kita laksanakan bersama selama sesi diskusi ini. Jadi yang nomor 1 peraturannya adalah partisipan bebas memilih untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan kamera masing-masing selama pemaparan materi berlangsung di ruang diskusi. Namun diharapkan pada saat giliran diskusi untuk mengaktifkan kameranya. Nomor 2, partisipan dimohon untuk mematikan mic untuk memastikan kelancaran acara. Yang nomor 3, untuk mempermudah pendataan, dimohon para partisipan untuk merename namanya lembaga_nama. Jadi untuk teman-teman silahkan saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk merename namanya dengan format lembaga_namanya untuk mempermudah kami dari PDM melakukan pendataan. Yang keempat, apabila terdapat pertanyaan, partisipan dapat bertanya pada saat sesi diskusi. Nomor 5 atau yang terakhir, dikarenakan keterbatasan kuota, bagi teman-teman yang ingin bergabung namun tidak dapat bergabung dengan Zoom, dapat tetap menyaksikan diskusi interaktif online ini secara langsung di Instagram PDM, yaitu di akun @pdm_ugm. Selanjutnya akan ada beberapa sambutan. Sambutan yang pertama dari Menteri Koordinator Kemasyarakatan. Oh, mohon maaf. Iya, untuk Menteri Koordinator Kemasyarakatan kali ini belum bisa bergabung, jadi kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Menteri Pengembangan Desa Mitra BEM UGM 2020 yang sekaligus nanti akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai Kementerian PDM sendiri. Kepada Saudara Timothy Rema, dipersilakan. Oke, teman-teman, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, namaku Timothy Rema, dan dari saya sendiri perwakilan dari
PDM BMKM UGM, dan saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman untuk ikut kegiatan Bincang Desa pada siang hari ini di masa pandemi ini dan di waktu liburan ini, dan teman-teman bisa meluangkan waktunya. Dan kami dari segenap PDM mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mungkin bincang desa ini kita akan lebih kepada diskusi gitu. Jadi lebih kepada diskusi bagaimana di masa pandemi ini langkah apa yang baik kita lakukan untuk program kerja di bagian kemasyarakatan. Dari saya cukup, terima kasih. Iya, itu tadi adalah sambutan dari Menteri Pengembangan Desa Mitra BMKM UGM 2020. Selanjutnya, kita akan langsung ke acara inti, yaitu berupa sesi diskusi. Jadi kemarin teman-teman sendiri sudah mengisi G-form yang kami berikan. Nah, untuk sesi diskusi kali ini akan berdasarkan G-form yang kemarin sudah teman-teman isi, entah itu mengenai pertanyaan ataupun beberapa kendala-kendala yang memang teman-teman hadapi. Untuk sesi diskusi kali ini akan langsung diambil alih oleh Saudara Timothy Rema selaku Menteri PDM. Dipersilakan. Oke, teman-teman semua boleh salam kenal semuanya dari setiap fakultas dan dari setiap ormawa. Boleh perkenalan satu-satu atau perwakilan gitu. Karena rasanya tadi kayak kaku banget gitu teman-teman. Halo teman-teman dari KMIP ya, KMP. Salam kenal KMIP. Halo. Ya, halo, salam kenal. Oke. Dari KMIT, salam kenal dari KMIT. Halo, salam kenal juga. Oke. Siap. Dari Kehutanan, halo, salam kenal. Oh, beda lagi. Dan ada juga dari Visipol Gamapi, salam kenal. Halo anak-anak teman-teman dari Gamapi. Oke, jadi kalau disambut semua kayaknya banyak teman-teman. Jadi dari aku untuk semuanya, aku salam untuk semuanya, dan hari ini teman-teman kita mengadakan bincang desa ini adalah tujuannya untuk mengangkat isu pandemi ini, bagaimana dalam organisasi kita untuk bisa tetap berjalan. Nah, jadi dari kami sendiri sebenarnya bukan seperti apa ya, bukan kayak seminar atau apa-apa, tapi lebih kepada discussion group gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau menyampaikan satu hal atau gagasan ataupun keluh kesah atau perlu apa yang dibantu gitu, teman-teman bisa disampaikan di dalam grup ini. Karena ini sifatnya terbuka untuk semuanya dan open diskusi juga, dan teman-teman juga diharapkan untuk bisa lebih kepada diskusinya lebih aktif lagi. Nah, jadi slide selanjutnya boleh, Nino. Oke, jadi kemarin itu terima kasih teman-teman yang udah bergabung, sudah lebih dari 30 ormawa atau fakultas dan himpunan itu bisa mengikuti kegiatan kita. Dan slide selanjutnya. Jadi dari hasil survei kami itu dari 34 atau 35 fakultas ormawa dan himpunan Oke, sorry. Ya. Jadi dari hasil survei kami ada yang terutama selama masa pandemi ini menjalankan program kerjanya itu 94% itu masih ada. Jadi ada kendala. Jadi teman-teman yang ada kendala, kita lebih pada diskusi, dan teman-teman yang tidak ada juga, mungkin juga kita bisa men-sharingkan bagaimana teman-teman bisa menghadapi masa pandemi ini dalam kegiatan organisasi di UGM sendiri.
Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita angkat di sini. Jadi dari pertanyaan dan pernyataan dari teman-teman, yang pertama, kendala dirasakan di Fakultas Himpunan dan Organisasi adalah interaksi atau pengabdian langsung dengan masyarakat terhambat. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang memberikan pernyataan ini boleh dari fakultas mana ya, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman. Boleh lebih. Silakan untuk teman-teman yang mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rehma, di-unmute boleh mengenai data yang sudah masuk. Oke, halo. Suaranya masuk nggak? Tes. Masuk. Oke, perkenalkan saya perwakilan dari KEMIP, Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan. Jadi kalau kemarin yang saya isi adalah tentang interaksi atau pengabdian langsung dengan masyarakat itu terhambat. Jadi kan adanya kondisi pandemi kayak gini, apalagi kayak Departemen Sosmas yang mana itu tuh kebanyakan cenderung turun ke masyarakat, itu menjadikan kami dari pihak KEMIP itu susah gitu untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menjalankan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bentar ya, Mas, ada telepon. Mungkin yang lain. Oke, terima kasih teman-teman dari KEMIP. Untuk sebelum masuk dari kendala juga, tadi sebelumnya ada sambutan juga dari Menteri Koordinasi, yaitu Bang Kevin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Halo, masuk nggak suaraku? Masuk. Masuk, Bang. Iya, sebentar ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, aku minta maaf karena terlambat untuk join, karena tadi ada kendala teknis sebelumnya. Perkenalkan, namaku Kevin Krisentanu. Di sini Simko Kemasyarakatan BMKM UGM. Dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join ke Bincang Desa PDM kali ini. Dan menurutku sebagaimana tujuan yang tadi sudah diintro oleh Rema ya, selaku Menteri dari Pengembangan Desa Mitra BMKM sendiri. Bincang Desa ini arahnya kepada teman-teman untuk membuka perspektif mengenai bagaimana menangani atau membina baik hubungan desa ataupun teman-teman pengembangan desa dalam masa pandemi COVID ini. Dan harapannya kita juga bisa saling share ide nih, bagaimana teman-teman mengembangkan maupun bagaimana sih teman-teman bisa menjadikan suatu desa lebih berkembang lagi. Karena kita tahu kita sebagai mahasiswa yang kita butuhkan di sini dalam hal ini adalah belajar. Dan harapannya teman-teman nanti tidak sungkan untuk bertanya, dan teman-teman juga bisa untuk saling mendapatkan insight satu sama lain. Dan jangan lupa, yang kita inginkan di sini adalah belajar, dan juga bukan hanya sekedar mendapatkan informasi saja, tapi teman-teman betul paham bahwa kita di sini untuk berkembang. Kayak gitu sih teman-teman. Selamat berdiskusi, semoga nanti selesai dari diskusi ini teman-teman mendapatkan sesuatu gitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Kevin. Nah, jadi teman-teman tadi rasanya kayak merasa tadi kayak ada kaku-kaku gitu. Nah, jadi sebelumnya aku jelasin sedikit deh mengenai Bincang Desa ini. Jadi Bincang Desa ini sebenarnya kita akan adakan itu mungkin bisa sampai 2 atau 3 kali pertemuan, dan nanti dari 2 atau 3 kali pertemuan ini kita akan lebih kepada nanti eksekusi programnya. Jadi teman-teman mungkin dari setiap fakultas, ormawa, dan teman-teman dari himpunan itu bisa mengikuti kegiatan kita di setiap Bincang Desa. Artinya untuk Bincang Desa yang pertama ini
kita sudah mengumpulkan data dari teman-teman Ormawa fakultas dan fakultas ya himpunan untuk mengawali apa sih yang menjadi keresahan teman-teman selama masa pandemi, dan ada juga yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagaimana pemberdayaan yang benar kalau kita lakukan selama pandemi COVID-19. Apalagi harus terjun di lapangan atau ada hal-hal yang lain. Nah, jadi dari semua pertanyaan itu, kita akan jadi satu rangkum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti teman-teman sampaikan. Mungkin teman-teman yang dari fakultas juga mungkin kita lebih kepada diskusi aja, teman-teman. Artinya, teman-teman di sini kita bukan seminar atau apa, tapi lebih kepada diskusi. Karena tahun lalu juga ada diskusi, tapi yang aku harapkan adalah tahun ini teman-teman mendapatkan output. Nah, outputnya itu nanti setelah bincang desa kedua atau bincang desa yang ketiga. Artinya, kita akan membuat satu plan, yang membuat plannya itu lebih menarik gitu untuk ke depannya. Nah, jadi sebelum kita akan ulangi lagi yang tadi menjadi, boleh masuk di slide-nya. Oke. Nah, jadi yang menjadi kendala teman-teman yang tadi ya, terima kasih dari KMIP untuk tadi sudah menjelaskan bagaimana apa yang dirasakan dari KMIP. Mungkin dari teman-teman sebelum masuk ke poin yang lain, teman-teman ada juga yang merasakan juga yang dirasakan dengan KMIP. Halo teman-teman. Halo. Dari yang poin interaksi atau pengabdian langsung. Oke, boleh. Teman-teman boleh buka suara atau buka mulut. Silahkan teman-teman untuk yang ingin menjawab, di-unmute dulu. Mengenai kendala apa-apa yang dihadapi. Oke, mungkin belum ada ya teman-teman. Jadi kita masuk lagi. Kendala yang kedua itu timeline proker mundur atau bahkan cancel. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami ini juga hal yang sama, boleh 1-2 orang boleh menjadi perwakilan untuk kenapa sih timeline prokernya mundur atau bahkan cancel gitu. Boleh teman-teman? Astaga. Perkenalkan, kalau saya sendiri Agustina dari Sekolah Vokasi, yang namanya dari Sosmas BEM. Nah, jadi kalau dari proker Sosmas sendiri, biasanya kan setiap tahun diadakan yang namanya Vokasi Mengabdi. Tapi kan untuk di masa pandemi kayak sekarang ini, untuk akses ke desanya kan biasanya ada beberapa desa yang masih lockdown, jadi kayak survei-survei dan lain-lainnya itu masih belum bisa dilaksanakan gitu. Jadi mungkin jadi terhambat gitu untuk prokernya. Oke. Siap. Nah, jadi mungkin dari tadi yang tadi disampaikan dari Sosmas BEM SP, boleh selain dari Sosmas BEM SP ada lagi nggak teman-teman yang menjadi kendala gitu? Halo. Ya, oke. Kenalin, aku Haifa dari HMTI. Kendala buat timeline proker mundur itu dari evaluasi tahunan untuk desa binaan. Jadi harusnya kita tuh harus ngadain evaluasi dari proker-proker tahun sebelumnya untuk pengembangan proker di tahun ini. Ya. Tapi karena kita nggak bisa ke desanya langsung buat berdiskusi sama masyarakat desa binaan, jadinya kita nggak tahu kekurangan apa dari proker kemarin yang bisa kita perbaiki untuk ngembangin proker itu sendiri. Jadi proker-proker yang mau dikembangin ataupun proker-proker yang mau kita buat tuh jadi susah buat dikembangin lagi gitu loh. Oke. Aku akan menjawab dari pertanyaan teman-teman dulu yang tadi mengenai yang dari SP dulu ya. Dari SP tadi yang bagaimana kalau prokernya itu dia dibikin tahunan ya, dan itu kunjungan ke desa. Boleh tahu
untuk tahun ini kunjungan ke desanya di desa mana ya teman-teman dari SP? Halo teman-teman SP. Astaga. Oke. Halo teman-teman dari SP yang Sosmas BEM SP. Boleh. Ya. Kalau untuk desanya tuh sebenarnya kita tuh biasanya 3 bulan sebelumnya itu harus ada survei gitu kan, Kak. Tapi kalau untuk karena liburan kemarin, jadi belum survei lagi. Tapi untuk plan ke depannya bakalan pakai di desa yang kemarin. Itu ada di Bantul. Di Kadekrowo gitu. Oke. Atau di Ngepring gitu, Kak. Ngepring. Tapi untuk kondisi sekarang, sepertinya kayaknya setiap desa udah mulai buka ya. Udah buka, apa namanya, udah buka jalur gitu kalau aku udah lihat di Jogja ini. Mungkin teman-teman yang nanti mau survei juga udah bisa jalan juga dengan apa ya, alat-alat kesehatan yang ada, masker dan yang lain-lainnya gitu. Karena aku sudah keliling-keliling Jogja sih, kalau dari keliling-keliling Jogja itu, kalau aku lihat sudah banyak yang buka sih akses jalan sih kalau aku lihat. Gitu kalau dari aku. Misalkan dari perencanaannya ya boleh yang dari teman-teman dari tahun lalu bisa disempurnakan lagi. Dan oke, terima kasih dari teman-teman dari Sosmas BEM SP. Dan yang kedua dari HMTI. Nah, dari HMTI tadi itu program kerja yang dijalankan itu yang harusnya dari tahun lalu dan diterapkan di tahun ini itu tidak bisa dilakukan ya. Kalau dari aku sendiri ya jujur, kalau tidak bisa dia lakukan ya ini. Terutama teman-teman juga memikirkan program kerjanya itu apa teman-teman. Artinya program kerjanya ini bisa nggak disanggupi di masa pandemi. Artinya lebih baik mencari opsi-opsi lain, misalkan kayak opsi-opsi alternatif. Misalkan di desa ini teman-teman ada yang kekurangan sembako atau apa gitu. Mungkin teman-teman tuh bisa melakukan donasi atau apa. Artinya dibuat sedemikian rupa, artinya walaupun melalui online atau apa, yang ya menurutku yang bisa dilakukan untuk sekarang sih yaitu untuk kayak membuka galangan dana dan nanti teman-teman meminta data gitu, data misalkan orang yang benar-benar butuh di masa pandemi ini dan bisa disampaikan kepala desanya atau kepala sukunya untuk minta datanya. Di situ teman-teman galang dana untuk berapa orang itu. Artinya untuk masalah untuk program kerjanya sendiri aku kurang tahu ya dari teman-teman HMTI ya tadi ya. Untuk program kerjanya sendiri apa ya teman-teman HMTI? Jadi kita ada program kerja pemberdayaan ibu rumah tangga. Jadi kita jual masakan dari itu, produk dari ibu-ibu rumah tangga itu. Tapi kalau untuk sekarang untuk jualannya dari ibu-ibu rumah tangga itu masih produksi atau gimana teman? Nah itu kurang tahu gara-gara kita nggak bisa komunikasi sama mereka. Kan biasanya kita langsung ke sana buat mantau, tapi di sini kita nggak tahu caranya. Tuh. Oke. Kalau mungkin dari teman-teman dari HMTI ada yang ini desanya sendiri di mana ya teman-teman? Di daerah Bantul. Daerah Bantul. Untuk orang teman-teman yang ada di Jogja ada kan teman-teman? Ada. Oh, ada. Ya mungkin dari teman-teman perwakilan aja sih kalau menurutku perwakilan dari teman-teman 1 orang 2 orang ke sana untuk melihat kondisi lapangannya dan bertanya di survei apakah masih tetap berjalan atau tidak. Dan yang kedua itu ditanya juga sih kalau misalkan jalan pasarnya udah ada belum gitu. Artinya pasar yang dijual yang biasanya teman-teman itu ada nggak? Itu kalau teman-teman jualnya di mana ya teman-teman? Dari hasil produksinya. Kalau kita dititipin ke toko-toko sama ke pasar juga.
Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan gitu dari HMTI, dari saya berasal dari Komisi Biolani yang kuliah ada di Jogja. Ya. Saya di sini alhamdulillah diamanai sebagai relawan untuk melaksanakan cek suhu badan di teratak. Kegiatan apa aja sih yang melakukan? Untuk kegiatannya itu sejak dari pagi itu ada cek suhu badan untuk orang-orang. Oke, teman-teman. Selanjutnya di hari Minggu boleh di-mute teman-teman. Bagi teman-teman yang memang tidak ingin menjawab terlebih dahulu, mohon di-mute dulu ya. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Karena lihat waktunya juga, kita akan lanjutin aja deh, teman-teman. Jadi, karena agak sulit juga ya kalau secara daring ini untuk diskusi, aku lanjutkan aja deh. Jadi, sulitnya mencari alternatif dan pelaksanaan program kerja, dan mahasiswa banyak yang pulang kampung, habis itu keterbatasan teknologi atau jaringan. Nah, jadi teman-teman untuk menjawab ini semua, untuk mewakili teman-teman semua yang dari beberapa aja yang tadi diwakilkan dari teman-teman, ya kalau dari kami sendiri sebenarnya untuk sekarang untuk kondisi pandemi COVID-19 ini kita sudah melakukan feasibility study-nya. Jadi dalam 6 bulan itu dalam 5 bulan program kerja kita selama efektif 2 bulan itu kita non pandemi dan 3 bulan itu selama pandemi itu gimana hasilnya? Artinya program kerja itu ada nggak yang berjalan, ada nggak yang tidak berjalan. Nah, jadi kalau dari kami sendiri ada juga beberapa program yang tidak jalan, tapi program yang tidak jalan ini lebih kepada dialihkan kepada online gitu teman-teman. Bahkan untuk misalkan kita tuh ada program kerja itu kayak kunjungan gitu kan. Artinya kunjungan itu di masa pandemi itu kan kayak agak sulit gitu kan. Agak sulit atau gimana. Nah, kalau kami sendiri, kita mencari beberapa opsi bagaimana kunjungan itu lebih bermakna. Karena kita sendiri di tahun ini lebih kepada jalan-jalan sih program kerjanya. Artinya program kerja di bulan yang lalu itu kita misalkan kita nyari opsi di mana di tempatnya yang nggak terlalu rame. Artinya dibikin beberapa opsi lah, nggak terlalu rame, jalannya bagus. Artinya itu kita udah pelajari itu semua. Jadi teman-teman bisa memilih kayak beberapa opsi. Oh, nih tempat ini bagus nih. Dan kalau bisa ditanya juga sama orang yang bersangkutan kalau kita mau kunjungan. Itu apakah bisa jalan akses jalannya gimana-gimananya, dan ada persyaratan khusus nggak untuk kunjungan ke sana. Itu yang pertama. Dan kalau yang misalkan program-program yang kita yang tidak jalan itu, iya kayak misalkan kita ada assessment di desa kan. Jadi kalau kita sendiri, kalau assessment di desa itu biasanya kita itu kalau ke desa binaan kita itu kita kayak perwakilan gitu teman-teman. Jadi dari perwakilan dari kita 2 atau 3 orang itu kita ke desa dengan fasilitas kesehatan yang ada. Artinya kita pakai masker. Kalau perlu juga pakai face shield juga bisa. Jadi teman-teman juga bisa langkah di opsi itu. Misalkan dari teman-teman yang sudah dari banyak yang udah pulang kampung juga ya, kalau menurutku kayaknya kalau dari kita sendiri sih masih ada beberapa orang, tapi mungkin dari teman-teman sendiri kalau misalkan semuanya sudah pulang ya udah lebih baik program kerjanya itu dialihkan kepada online aja atau gini teman-teman. Kalau kita kan ngomongi pemberdayaan kan, artinya pemberdayaan masyarakat itu tidak selalu semestinya harus di masyarakat. Artinya pemberdayaan itu bisa juga dilakukan di dalam diri kita sendiri. Artinya di dalam internal. Dari internalnya teman-teman dari himpunan, mahasiswa, ataupun ormawa. Artinya teman-teman misalkan yang keterbatasan dari sumber daya manusia misalkan di lapangan atau tidak boleh atau takut tidak diizinkan oleh orang tua, lebih baik teman-teman itu pemberdayaan di mahasiswa sendiri. Artinya kalau kami sendiri memang kayak mengadakan upgrading. Artinya upgrading itu undang dosen bisa masuk ke dalam
apa sih namanya, kayak diskusi kita. Artinya kan dari teman-teman sendiri, misalkan untuk sekarang nih di masa pandemi ya, kayak sekarang tuh kayak kita agak susah gitu mencari alternatif program kerja. Yaitu saranku adalah teman-teman lebih kepada program kerjanya itu lebih ke internal dulu teman-teman. Artinya internalnya itu dipatengin kan. Kebetulan sendiri kan teman-teman sudah ada penerimaan juga ya, penerimaan staf baru atau bagian baru di dalam organisasi, yaitu dimatengin aja dulu anak-anak yang barunya. Artinya yang baru-baru ini diberikan masukan dalam arti pemberdayaan masyarakat. Mungkin dari teman-teman bisa mengadakan diskusi dengan dosen atau bikin, kalau kita sendiri upgrading kayak gitu. Artinya dari upgrading sendiri nanti ada tujuannya dan outputnya juga. Artinya itu sih ya kalau dari kita sih alternatifnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan gitu yang menjadi kendala dan ada juga jadi solusi. Halo teman-teman. Jangan malu-malu teman-teman, biar kita lebih kepada diskusi aja sih kalau di sini. Mungkin teman-teman ada yang ini. Perkenalkan, ya. Saya Tiara dari Sosmas BEM FKKMK. Ya. Jadi untuk yang hambatan yang kita alami selama ini, itu dari yang interaksi pengabdian langsung di masyarakat jelas terhambat. Karena kalau dari sosmasnya FKKMK itu sebagian besar orang Jogja, jadi bukan masalah dari mahasiswa pulang kampung, akan tetapi fakultas kita itu melarang kegiatan yang dilakukan secara langsung kayak gitu. Jadi hanya diizinkan melalui online. Nah, itu hambatan kita yang pertama. Terus kemudian timeline proker mundur atau bahkan cancel itu sangat pasti di kita karena proker yang kita rencanakan di semester kemarin itu tuh kita harapannya akan dilaksanakan di semester depan dengan harapan pandemi ini udah berakhir. Tapi ternyata malah masih tetap online. Jadi kemungkinan cancel itu sangat besar. Terus kemudian sulit mencari alternatif pelaksanaan proker karena yaitu tadi berhubungan dengan keterbatasan teknologi atau jaringan desa binaan. Karena desa binaan kita itu di daerah Piungan yang masyarakatnya itu belum terlalu modern seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat proker online, tapi kita juga memikirkan SDM di mereka itu untuk mengakses seperti Zoom ini kan masih sulit. Jadi kemarin kita hanya melalui WhatsApp group dan itu tuh menurut kami kurang efektif karena kurang bisa menjangkau banyak orang di desa binaan tersebut. Seperti itu. Oke, teman-teman, yang itu sih tadi yang dari saran dari aku, mungkin program kerjanya itu bisa dialihkan kepada pemberdayaan yang di mahasiswanya. Artinya pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya pemberdayaan itu nggak harus kita terjun ke lapangan. Artinya kita dulu kan kalau dari teman-teman kan pasti ada yang baru juga kan dari pemberdayaan. Artinya skill pemberdayaan itu ditingkatkan melalui kayak upgrading. Itu salah satu alternatif yang bisa dikerjakan dalam beberapa bulan ini. Artinya kemarin itu kan teman-teman pasti sibuk untuk seperti ada UTS, ada apa namanya kayak SKS-nya dipadetin dan habis itu UAS. Jadi kayak waktunya itu benar-benar tidak bisa digunakan untuk kita kayak rapat, organisasi dan yang lain-lainnya. Artinya di masa liburan ini kalau aku sarankan adalah ya lebih baik teman-teman upgrading. Artinya dikaji dulu teman-teman, kajinya gimana. Artinya teman-teman buat Google Form, apakah teman-teman tuh kayak dibikin opsi, teman-teman lagi mau butuh apa nih dalam pemberdayaan. Artinya di masa-masa pandemi ini untuk adanya COVID-19, supaya kita lebih tetap aktif, itu gimana? Artinya teman-teman mungkin dari teman-teman, ada ide untuk menanam. Artinya menanam itu nanti udah teman-teman upgrading dulu aja yang ada di dalam. Nah, nanti kalau udah upgrading dalam menanam, jadi nanti udah praktek dan yang lain-lainnya,
itu nanti bisa diterapkan di desa. Artinya kalau menurutku pemberdayaan itu nggak harus untuk di dalam aja, di luar saja, tapi kita lihat dulu di dalam. Kan tujuan kita di sini adalah belajar bagaimana pemberdayaan masyarakat. Artinya ya di lingkup organisasi kita juga cukup bisa dilakukan kalau untuk itu. Dan untuk dari fakultas sendiri, sebenarnya kalau dari pihak universitas sekarang itu udah mengizinkan kalau kita untuk pemberdayaan, tapi dengan satu syarat, kita harus menjaga jarak dan harus melakukan protokol kesehatan yang ada. Karena kemarin sendiri kan ada lomba namanya PHP 2D. Jadi dari lomba PHP 2D sendiri, kita boleh melakukan pemberdayaan dengan satu syarat, dengan protokol kesehatan yang ada. Misalkan dia zona merah, ya udah teman-teman lebih baik program kerjanya dialihkan kepada yang internal aja. Karena dan kedua, jangan memutus hubungan antara desa yang teman-teman sudah bina. Artinya diberikan pengertian aja sih, kalau misalkan diberikan Zoom atau yang lain-lainnya, orang desa itu sebenarnya, jujur ya, mereka itu kalau kita ajarin atau yang lain-lain gitu, mereka tuh udah bisa lihat sendiri gitu di YouTube gitu kan. Artinya teman-teman kasih referensi atau gimana, mungkin teman-teman sudah melakukan ini, misalkan menanam, kasih referensi ke orang desa, nih Bu, ada ini. Atau teman-teman juga bisa bikin video, jadi video tutorial. Nanti video tutorial itu bisa diberikan kepada masyarakat. Artinya kan kalau teman-teman dari kesehatan, FKKMK itu misalkan menjaga protokol kesehatan tuh. Artinya teman-teman itu bikin video per part gitu mengenai protokol kesehatan. Yaudah nanti kirim aja ke masyarakat dan nanti masyarakat bisa lihat. Artinya pemberdayaan itu nggak harus kita melakukan sesuatu hal yang besar, tapi dengan hal-hal yang kecil sih kalau menurut aku ya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman dari FKKMK. Mungkin ada lagi teman-teman sebelum masuk dalam kendala. Iya Kak, mau nyampein pendapat. Ya. Oke, salam kenal, aku Kamelia dari LM Psikologi. Bener banget tadi yang disampaikan Kak Timothy, kalau bisa juga alternatifnya dengan membuat video tentang edukasi untuk menghindari virus-virus yang ada di masa sekarang, bisa banget. Kalau untuk kami, LM Psikologi sendiri, karena kami targetnya anak-anak, awalnya kami juga mau bikin video tentang edukasi itu, gitu. Tapi karena kami tahu bahwa di sana untuk mengakses YouTube atau kan target kami anak-anak ya, jadi belum semua anak-anak mendapatkan HP gitu Kak. Jadi alternatif lain yang kita bikin adalah majalah psikoedukasi gitu. Psikoedukasi tentang apa? Ya tentang pengenalan virus corona, tentang bagaimana hidup sehat di masa pandemik ini untuk anak-anak yang mudah dicerna dan orang tuanya pun bisa turut menyampaikan materi yang kita kasih kayak gitu. Oke. Terima kasih teman-teman dari psikologi. Itu menurutku itu bagus banget karena ada dua alternatif ya. Artinya teman-teman dari psikologi itu memikirkan kalau misalkan dari YouTube atau dari video, misalkan anak-anak yang tidak punya handphone kan targetnya kan anak-anak kan. Artinya nggak semuanya anak-anak tuh atau masyarakat tuh memiliki handphone, smartphone gitu. Itu juga bisa jadi salah satu solusi gitu untuk bikin leaflet lah, kayak leaflet gitu, artinya kayak bacaan-bacaan sedikit itu mengenai corona sih. Kalau saranku ya itu kayak bikin leaflet aja sih, leaflet kayak leaflet kecil-kecil gitu, nanti dibikin dilipat-lipat, itu nanti bisa dibagikan kepada masyarakat di sana. Artinya nanti teman-teman dari perwakilan itu bisa disampaikan juga ya dari psikologi ya. Ya, betul Kak. Oke, itu mantap juga itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan dan ada tambahan sebelum masuk ke diskusi yang selanjutnya? Halo Kak. Iya. Saya dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan. Nah,
salah satu proker yang saya jalankan ini kan desa binaan di Ambarukmo. Padukuhan Ambarukmo itu di belakang Mall Ambarukmo itu loh. Tahu nggak? Iya. Ya, Ya, di amplas, situ. amplas. Ya, amplas. Nah, itu tuh ada salah satunya subprokernya itu Rimbawan Mengajar. Nah, itu memang apa namanya? Yang kita tuju itu anak-anak. Nah, di Rimbawan Mengajar itu sama kayak yang tadi. Di sana kita mempelajari. Nah, di tengah pandemi ini kami memindahkan atau membuat Rimbawan Mengajar ini bukan secara online Kak, tapi kan kita tuh buatnya kayak PR mereka gitu. Jadi mereka tuh bisa tanya sama kita gimana untuk mengerjakan PR gitu. Tapi Kak, masalahnya di sini proker itu tuh bukan nggak bisa berjalan, tapi kurang begitu berjalan karena di sana tuh juga apa ya Kak, kurangnya kesadaran atau mereka menganggap nggak penting gitu loh. Soalnya mereka juga udah bisa cari di internet gitu-gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu Kak. Kalau yang lain memang banyak terhambat seperti peringatan hari penting, bank sampah seperti itu atau gerakan peduli sungai juga terhenti, bukan nggak bisa ya nggak terhenti kan, hari penting kan cuma di bulan-bulan tertentu gitu, seperti itu. Betul. Oke. Kalau aku lihat sendiri ya, memang sih kalau di masyarakat sendiri ya, untuk membangun kesadaran itu sebenarnya butuh waktu yang lama sih teman-teman. Artinya nggak semua orang itu nggak semua orang kesadaran mereka terhadap peduli tentang apa yang kita kasih itu mereka nggak akan cepat gitu terima gitu. Artinya butuh waktu yang lama. Mungkin kalau dari teman-teman LEM FKT itu dari Kutanan bisa ya bikin bertahap gitu teman-teman. Jadi jangan sekaligus ayo kita bikin ini mengajar gini, bikin PR gini. Maksudku dibikin bertahap gitu. Artinya dibikin teman-teman kayak bikin timeline gitu kan. Jadi jangan langsung sekaligus dikasih blok kayak gitu. Kadang-kadang masyarakat itu agak riskan gitu karena mereka kan apalagi di daerah urban gitu. Nah, daerah kota itu biasanya pemikiran mereka itu lebih gampang menolak gitu. Artinya kalau teman-teman yang di daerah urban atau di daerah desa itu perbedaannya jauh. Jadi nanti kalau yang di daerah urban itu biasanya mereka gampang menolak. Artinya teman-teman perlu pendekatan yang lebih dalam lagi sih kalau menurutku. Artinya mungkin di sana boleh tahu teman-teman LEM FKT ada pengajarnya juga. Jadi program kita itu Rimbawan Mengajar itu dari beberapa departemen di fakultas kita Kak. Jadi fakultas kita kan ada 4 departemen. Jadi nanti kita bagi-bagi. Contohnya dari manajemen hutan. Jadi minggu ini nanti manajemen hutan membawakan materi apa, minggu depan dari sulfikultur membawakan materi apa. Jadi ini tuh nggak cuma buat LEM tapi buat KMFAT. Jadi semua bisa ngisi dengan pembagian tugas seperti itu. Nah, itu tadi kenapa kita langsung pindah ke yang mengerjakan PR itu Kak? Karena di tengah pandemi ini kan kita nggak bisa langsung ke sana. Jadi kita pakainya ya kita langsung nggak bisa pakai proker karena kita nggak menduga gitu bakal ada libur kayak gini. Jadi kita langsung ya udah ini langsung pindahin aja prokernya. Jadi yang penting anak-anak di sana kan tetap nyaman sama kita, tetap ada komunikasi sama kita seperti itu Kak. Kalau untuk masalah akses internet itu nggak masalah di sana ya anak-anaknya. Iya nggak masalah di kota. Artinya tapi kadang Ini boleh lanjut lagi. Tapi kadang nggak semua anak di sana kan bisa mengakses apa yang kita kasih gitu Kak. Maksudnya ada beberapa yang udah paham mengenai ini caranya menggunakan Zoom tuh seperti ini, menggunakan ini seperti ini. Tapi kan ada juga yang belum bisa walaupun tempatnya itu di tengah kota gitu. Untuk kalau boleh diulang Pak? Mohon maaf.
di jalannya, akses jalan di sana Halo? tidak. Suaranya putus-putus. Iya, suaranya putus-putus, Kak. Gitu. Oke, putus-putus ya? Mas, putus-putus. Iya. Masih putus-putus, Rem. Oke. Keluar. Oke, sorry. Ya. Suaraku masuk kah? Halo? Masuk. Iya, udah masuk. Sudah, Rem. Oke. Nah, jadi ya mungkin dari pernyataan-pernyataan itu kalau menurutku teman-teman dibikin kurikulum yang semenarik mungkin. Artinya gini, kurikulumnya itu tidak harus teman-teman dikasih PR atau apa. Kalau menurutku dikasih game gitu sih. Artinya pendekatan kepada teman-teman adik-adik kecil yang di sana itu dikasih game atau apa gitu. Artinya pendekatannya mulai dari situ dulu. Artinya gamenya itu dalam bentuk apa? Misalkan kalau targetannya buat umur SD itu kayak dibikin isian-isian gitu, kayak menggambar atau apa. Jadi nanti teman-teman dari FKT bisa kasih gambar, kayak menggambar gitu kan. Jadi nanti teman-teman FKT kasih ngeprint, nanti dikasih ke PR-nya gambar gitu kan. Artinya nggak harus juga PR-nya yang terlalu ribet sih. Artinya teman-teman gue yang bisa menyediakan. Mungkin kalau dari aku sih kayak gitu, mungkin dari teman-teman yang lain ada saran? Tapi mohon maaf Kak, maksud saya itu, jadi mereka kan di dunia pendidikan mereka masih masih sekolah. Nah, mereka ada PR. Nah, kita ini sebagai nggak ngasih PR, tapi kita yang bantu mereka untuk mengerjakan PR seperti itu. Oh gitu. Iya. Kalau bantu ya susah juga ya. Kalau secara bantu ngerjain PR dia itu agak sulit karena kayak kita jadinya nanti ngerjain tugasnya dia gitu kan. Iya, tapi bukan mengerjakan Pak ini PR-nya terus enggak gitu. Jadi kita pakai metodenya, oh ini kayak gini loh, ini kayak gini. Yeah. Jadi kita kasih metode-metodenya, umpama matematika ya kita kasih cara-caranya ya Bang. Nah, ya kayak gitu. Terus yang nggak bisa apalagi yang nomor 2 ini sama kok kayak yang nomor 1 kayak gitu itu. Enggak, kita kasih langsung jawabannya gitu enggak. Oh, ya udah. Sayangnya nggak bisa itu Kak, belum bisa jalan soalnya. Kan mereka juga libur kan? Iya. Jadi kalau saranku gini, jadi teman-teman dipetakan dulu. Jadi dipetakan artinya di mata pelajaran ini siapa yang megang, mata pelajaran ini siapa yang megang. Artinya nanti dari teman-teman dari LEM FKT gitu bisa memetakan, oh nanti ini yang megang PR ini. Artinya nanti misalkan ada PR atau tugas yang mengenai tugasnya sekolahnya mereka, atau ini, itu bisa dipetakan. Kalau untuk sekarang, kondisi libur sekarang ya menurutku teman-teman ya itu upgrading itu dulu sih, upgrading pemberdayaan di dalam dulu. Biar nanti setelah dari dalam teman-teman udah mengetahui konsep dan mengenai eksekusi programnya seperti apa. Jadi lebih enak sih kalau menurutku. Artinya ini kan lagi masa-masa liburan nih. Artinya teman-teman persiapin dulu nih nanti 1 bulan kemudian bahwa nanti teman-teman bikin skala gitu. Gimana nanti teman-teman pemetaan dari awal. Pemetaannya mulai dari misalkan adik-adik kecil ini masuknya segini. Artinya kita udah persiapan nih, kita wanti-wanti kalau misalkan masih daring, berarti kan ada tugas nih. Nah, tugasnya itu dibagi kelas berapa aja. Jadi udah dipersiapin gitu. Nanti dari teman-teman itu dipetakan, siapa nih yang kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Itu nanti dibikin PJ-nya. Nah, habis itu nanti tanya lagi komitmennya teman-teman dari
lem FKT, artinya setelah udah dipetakan ininya, saat nanti misalkan anak-anaknya udah masuk, baru nanti dijalankan program kerjanya. Artinya nggak usah dipaksakan juga sih kalau misalkan lagi liburan. Artinya ya udah dijalanin aja gitu. Karena kalau kita misalkan memaksakan diri untuk terjun ke lapangan, warga desa di sana menolak, kan itu terlalu memaksakan sih kalau aku lihat. Kalau aku dari aku sih gitu aja. Siapa? Oke teman-teman, jadi mungkin udah waktunya juga. Kita akan lanjut lagi deh. Slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya. Oke. Di slide selanjutnya boleh ditolong dipindahkan. Nah jadi ini mungkin dari teman-teman yang lain langkah yang dijalani ya, kayak yang tadi aku bilang, menyusun rencana atau program kerja secara alternatif, dan yang kedua mengubah format program kerja, yang ketiga melaksanakan penggalangan dana, atau keempat edukasi terkait COVID-19 secara daring. Karena yang aku lihat sendiri, dan ada salah satu berita juga mengkaitkan di mana Indonesia itu nomor 3 penanganan yang paling dibilang buruk dalam penanganan COVID-19 gitu. Maksudku, mungkin teman-teman dengan cara efektifnya itu mengajar, kalau misalkan ke anak-anak yang tadi dilakukan teman-teman dari psikologi, membuat kayak leaflet gitu untuk mengajar edukasi, artinya diberikan kertas atau gimana gitu kan, karena nggak semuanya bisa memiliki handphone dan yang lain-lainnya sih. Kalau untuk ini sih kayak gini. Dan mungkin slide selanjutnya lagi. Slide selanjutnya lagi. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan juga yang dari teman-teman bertanya. Sebenarnya pertanyaannya juga mirip-mirip. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Kita lebih pada diskusi, dan mungkin dari pertanyaan ini, sebelum masuk dalam pertanyaan ini, teman-teman ada nggak yang mau bertanya mengenai sekarang gitu, masa pandemi atau gimana? Halo teman-teman. Silahkan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, selain pertanyaan yang tertera di PowerPoint yang sudah ada, dipersilahkan. Boleh tanya nggak? Boleh. Ya, jadi kenalin dulu, namaku Naza dari Desa Binaan Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, FT. Jadi kendalanya tuh kalau dari Desa Binaan kami sendiri itu kan berbasis pembangunan wisata ya, terus juga berbasis konservasi. Jadi pengennya tuh di kepengurusan ini tuh mau ada konservasi mengenai tingkatan geologi, yang mana kami tuh setidaknya harus terjun ke lapangan buat mengawasi gitu loh, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Soalnya udah pernah ada miskomunikasi terkait bagian-bagian yang harus dikonservasi tingkatannya, sehingga ya itu terus akhirnya ya kami pengennya ke lapangan, tapi kan kondisinya kayak gini gitu. Untuk dari PDM sendiri, untuk dari DPKM juga bisa nggak buat buat pengantar gitu, misal ada kegiatan lapangan. Soalnya kan daerah kami tuh bisa dibilang lintas provinsi ya, soalnya ada di Klaten, Jawa Tengah. Takutnya nanti di jalan ada pemeriksaan atau sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini berkaitan wisata. Jadi kebetulan kita juga sekarang berkaitan dengan wisata juga, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, kita bisa ngobrol mengenai ini. Kemarin yang geologi ini yang menang ini di Bayat ya? Yang di Bayat ya? Iya. Teman-teman dari geologi. Halo?
Halo. Iya. Halo teman-teman dari geologi. Ini Halo, desanya halo. ada di Bayat ya? Iya, Di Bayat yang Klaten ada ya? yang ada di Bayat Klaten. Halo Halo. teman-teman. Halo. Yang ada di Bayat, bener. Rema mungkin bisa dicek dulu koneksi internetnya, karena untuk dari Naza sendiri suaranya sudah jelas. Oke, aku reconnect dulu sebentar ya. Cek. Mungkin selain sembari nunggu Rema, dari teman-teman PDM ada yang ingin menambahkan? Oke, saya Kak, boleh Kak? Oh iya, silahkan Mas Junut, monggo. Iya, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Lebih dikerasin lagi Mas, suaranya Mas. Oke, sekarang udah ya. masuk belum? Udah ya? Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Alvin dari PDM. Kebetulan anggotanya Mas Rema juga. Mungkin gimana ya, sekedar sharing juga sih sama teman-teman. Karena kan ini forum buat teman-teman sharing ya. Jadi harapannya nanti Mas Rema nggak cuma ngejawab doang. Teman-teman silakan nimbrung, misal katakanlah kalau ada apa ya, misal ada himpunan B nanya, kemudian himpunan yang lain silakan banget kalau ada apa ya, ada suatu terobosan yang menarik gitu. Misal katakanlah himpunan B itu ada kendala X nih. Nah, ternyata himpunan C menghadapi kendala yang sama tapi punya inovasi yang berhasil buat menghadapi kendala tersebut. Nah, itu boleh banget di-sharing sih untuk secara umum kita diskusi hari ini. Nah, terus untuk mungkin referensi teman-teman buat insight teman-teman. Jadi kan kebetulan aku dari ini ya, angkatan 2017. Jadi untuk 2017 sendiri kita juga baru menghadapi pandemi di era KKN gitu ya. Nah, jadi nggak ada apa ya, ada kemiripan lah antara KKN sama pengabdian teman-teman gitu. Cuman bedanya mungkin pengabdian dari teman-teman ini lebih panjang masa kerjanya dan lebih sustain gitu harapannya. Karena kan KKN cuma 50 harian kan kayak gitu. Nah, sekedar buat masukan ke teman-teman. Jadi untuk mungkin ada kaitannya juga sama Mas Nazar ya tadi yang nanya dari KMT geologi ya dari Klaten tadi pokoknya. Nah, itu mungkin ada kaitannya juga. Jadi untuk KKN itu kan juga sebenarnya kita kalau periode KKN konven itu kita harusnya turun ke lapangan juga, itu idealnya. Namun karena kondisi kayak gini itu gimana ya? Udah barang mestinya itu emang UGM respon kalau mahasiswanya itu kalau bisa jangan turun ke lapangan, itu idealnya. Tapi ketika kita bercermin kepada visi dan misi dari himpunan kita masing-masing, itu kita susah gitu loh ketika kita nggak bisa turun ke lapangan, tapi visi misi kita itu harus jalan gitu. Jadi kerja kita itu tetap harus lanjut gimana pun caranya. Nah, itu mungkin jadi salah satu hambatan di semua organisasi teman-teman, himpunan maupun organisasi mahasiswa lainnya. Nah, itu kalau dari KKN sendiri, itu refleksinya kayak gini. Teman-teman mungkin ada perwakilan yang dekat ya, yang dekat daerah, misalnya katakanlah daerah dekat desa mitra ya, desa binaan. Kalau tadi di Klaten tuh itu lumayan. Dan infonya juga sejauh ini nggak ada apa ya istilahnya pemeriksaan kalau sama-sama plat ABAD kan tuh deketan ya, Jogja sama Klaten itu kan dekat. Jadi kebetulan aku juga plat AD juga, jadi lumayan ngerti kalau seliweran itu masih aman sih untuk sejauh ini. Jadi mungkin untuk teknis turun ke lapangan itu memang masih main kucing-kucingan. Jadi teman-teman gimana mekanisme apa ya kunjungannya mau gimana, yang penting tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer kayak gitu-gitu. Karena UGM udah apa ya istilahnya merekomendasikan kalau kita tuh kalau bisa jangan turun ke lapangan gitu kalau dari KKN ya gitu, karena kita dilarang keras sebenarnya. Cuman karena kita mengacu pada visinya visi dari KKN atau mungkin teman-teman di sini organisasi mahasiswa itu gimana caranya berjalan ya, kuncinya menurutku adalah ya kita mainnya tinggal jalan ya, mungkin
aku juga belum tahu sih untuk update-nya apakah nanti bisa dari pihak DPKM atau UGM sendiri mau ngasih surat pengantarnya, aku juga belum tahu untuk itunya. Tapi untuk teman-teman KKN yang turun ke lapangan itu memang kita istilahnya itu karena bergantung pada program yang kita laksanain dan on target biar sesuai sama kondisi desa kayak gitu. Terus aku tadi juga udah nangkep sih beberapa isu atau kendala dari teman-teman semua. Itu mungkin kurang lebih ya prokernya terkendala, terus nggak bisa turun ke lapangan, terus bingung gitu ya, bingung gimana sih program yang bisa jalan di era kayak gini gitu. Nah, mungkin aku mau nyampein sedikit yang bisa jadi referensi teman-teman. Untuk KKN sendiri itu pertama kita emang kunjungannya itu yang kucing-kucingan, yang nggak kucing-kucingan banget sih, tapi kita kunjungan mereka yang deket desa mitranya kalau bisa kunjungan, tapi kita nggak maksa gitu. Tapi take it by own risk gitulah istilahnya. Terus kedepannya untuk program-programnya itu kita juga dari daring juga karena KKN periode 2 ini kan daring tuh. Jadi tadi ada yang bilang kalau mau bantu ngerjain PR dari adik-adik itu bisa jadi salah satu inovasi dari teman-teman gitu karena tadi kan fokusnya mengajar ke adik-adik ya, itu bisa jadi salah satu opsi. Kemudian opsi lain ketika target dari organisasi teman-teman itu kayak fokusnya di masyarakat terus atau perangkat desa segala macam. Nah itu menurutku adalah kan teman-teman paling nggak ketika kita punya desa mitra atau desa binaan gitu kan teman-teman paling nggak punya kontak dari lokal championnya atau stakeholders di sana kan. Nah itu teman-teman kayak sebelum melangkah ke jauh ke eksekusinya mungkin teman-teman perlu brainstorming lagi nih sama teman-teman PH-nya pengurus hariannya atau enggak sama internal organisasi teman-teman sendiri. Kira-kira apa ya yang bisa dilakuin ke depan tuh apa, itu udah disampaikan terima tadi lengkap di awal. Nah dari situ itu beberapa alternatif yang bisa dikembangin, kita bisa tarik kontak-kontak stakeholders-nya. Kita bisa nanya-nanya kira-kira kebutuhannya apa, terus kita bisa lakuin pendampingan via daring gitu. Kita tanyain kebutuhannya, kita tanyain juga kita kira-kira bisa bantu apa dari jauh gitu. Terus tadi bagus juga salah satunya yang menarik itu ketika teman-teman bahas yang COVID itu juga bisa ketika kita kan sebagai istilahnya orang terdidik gitu ya karena kita masih mahasiswa gitu kan, mungkin menerima pendidikan yang lebih baik gitu. Nah dari situ tuh kita udah belajar gimana cara membedakan data yang kredibel, mencari data yang terpercaya kayak gitu-gitu. Itu kan itu bisa kita kemas dalam hal-hal yang sederhana gitu, katakanlah kayak infografis, itu bedakan hoax dan fakta. Nah itu untuk media targetnya bisa via apapun gitu, mungkin dia bisa via poster atau apapun dan nanti targetnya bisa di-share ke kontak-kontaknya tergantung forum target yang dibentuk sama teman-teman, mau dibikin forum grup atau sosial media atau YouTube. Nah itu silakan teman-teman dari masing-masing organisasi dirembuk aja untuk media distribusi informasi dari teman-teman sih. Itu dari aku mungkin. Sorry banget banyak ngomong, aku kembaliin lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alvin untuk beberapa masukannya. Rema mungkin sudah bisa koneksi internetnya, ingin dilanjutkan? Iya, silakan saya kembalikan ke Rema. Oke, teman-teman. Mohon maaf tadi internetnya terputus dan tadi sekalian menjawab juga ya. Yang tadi kalau misalkan di antar wilayah atau antar kota gitu agak sulit karena ada pemeriksaan. Untuk sekarang sendiri, kalau kita, ya tadi yang dibilang, kita main kucing-kucingan lah di sana. Artinya, kita pintar-pintaran cari waktu yang benar gitu. Artinya, mungkin nanti teman-teman berangkat pas makan siang, atau nanti makan malam. Artinya, itu sebenarnya teman-teman bisa dikondisikan lagi. Karena kita sendiri, kita sedang megang 2 desa. Yang pertama itu, di desa, ya ada di Martani, dan yang kedua itu desa di Ngargoretno. Nah, desanya itu di daerah Magelang. Nah, jadi daerah Magelang ini kita pun ini masih baru juga, artinya masih tahap membahas master plan ke depannya seperti apa. Artinya
untuk konsep wisata yang sebenarnya, yang kalau dari HMTG itu kan dia wisata kepada ininya ya, wisatanya sendiri kan kita lihat di Jogja itu hampir semuanya mati. Nah, kalau teman-teman nanti mau belajar, nanti kita bisa sama-sama belajar. Ada salah satu desa yang sekarang juga jadi partner kita, itu desanya sendiri, itu di Magelang, dan desanya sendiri ini artinya menerapkan sistem CBT, teman-teman. Community Based Tourism. Artinya hasil kelimpahan alam yang ada di sana itu dijadikan potensi desa yang ada di sana. Artinya potensinya itu dalam bentuk olahan produk. Artinya olahan produk itu dijadikan itu daya tarik. Artinya mereka itu tidak menarik pengunjung. Sistem CBT itu adalah sistem yang di mana tidak mengharapkan pengunjung, tapi pengunjung itu adalah bonus. Artinya mereka itu memberikan, pertama itu mengedukasi masyarakat di sana bagaimana mencintai produknya sendiri. Artinya gini, mengapa negara Jepang itu bisa maju? Yaitu salah satunya mereka bisa mencintai produknya sendiri. Nah, itu yang kita terapkan, kita pelajari dalam sistem CBT, Community Based Tourism, yang artinya tidak mengandalkan wahana untuk menjadikan turis itu bisa masuk di tempat kita, di tempat desa binaan kita. Yang dimana ya, notabene-nya teman-teman bisa membuat satu narasi, yang dimana kalau dari HMTG, kalau aku udah pernah lihat juga produk-produknya itu kayak keripik, kalau nggak salah itu keripik apa ya? Keripik jamur ya, dari teman-teman HMTG ya? Ya, keripik jamur, ketela, dan kayak gitu-gitu. Nah, artinya gini, teman-teman bisa juga membuat narasi. Jadi dari produk misalkan ya, aku menjelaskan ke wisata desanya aja ya. Ini kita akan masuk ke dalam aspek wisata desa. Kita kan nggak mungkin nih, kita terjun lapangan nih. Itu jadi permasalahan pertama. Dan yang kedua, gimana solusinya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, jadi solusinya sendiri, teman-teman sendiri kan produknya udah ada. Artinya teman-teman ya mungkin lihat dulu skala pemasarannya itu seberapa banyak sebelum dan setelah COVID. Itu teman-teman kaji dulu. Kalau kita mempelajari itu, jadi untuk menerapkan sistem community based tourism itu teman-teman harus kaji dulu penjualan. Kalau bisa kan, kalau penjualan itu kalau teman-teman dari BUMDes bukan, teman-teman dari MTG? Ya, langsung dari BUMDes. Oke, jadi kan kalau dari BUMDes itu kan nanti kelihatan nih datanya nih, penjualan yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi nanti yang masuk berapa, yang keluar berapa itu teman-teman bisa di skalain. Ini di masa pandemi, ini di masa tidak pandemi. Jadi dijadikan compare. Nah, setelah udah teman-teman ciptakan compare-nya itu, baru nanti masuk ke dalam gimana nih solusinya. Mungkin kita bikin narasi yang bagus. Ya, narasi yang bagus itu dalam bentuk repackaging produk. Nah, produknya itu mungkin labelnya atau isi labelnya itu dikasih hiasan. Mungkin juga nanti teman-teman dari yang berkaitan dengan wisata desa wisata itu bikin di Instagram. Mungkin pasti ada di desa wisata itu pasti ada Instagramnya. Artinya nanti Instagramnya itu dibuat dengan narasi bahwa ini adalah produk unggulan dari ini. Produk ini sebenarnya untuk mengangkat wisata di sini. Misalkan kalau di kita sendiri itu produknya kopi. Nah, artinya kalau kopi kita ini itu sebenarnya kan di daerah pegunungan itu kan rawan longsor. Nah, jadi kita membuat narasi yang dimana pegunungan ini kalau kita konservasi menanam bibit gitu, artinya saat kita menjual kopi ini, artinya kita saat itu juga kita lagi konservasi hutan itu juga, artinya di daerah pegunungan itu. Nah, mungkin juga yang dari HMTG membuat narasi produk yang di sini, kalau kita menjual produk ini, artinya UMKM yang ada di sekitar ini bisa meningkat, dan ini adalah produk wisata, dan itu harganya juga bisa meningkat. Artinya, di dalam masa pandemi ini, mungkin teman-teman bisa melakukan kayak branding melalui membuat mungkin nanti teman-teman bisa minta foto produknya. Jadi nanti background-nya diganti atau gimana-nya, nanti itu bagian teman-teman, teknisnya teman-teman, habis itu di-brandingin ke teman-teman yang lain, yang di
fakultas-fakultas atau universitas. Artinya gini, ke teman-teman dulu aja deh. Jadi nanti produk-produk yang nanti dari HMTG sendiri teman-teman bantu jualin melalui sosial media masing-masing. Artinya kan itu kan sebenarnya itu kita lagi membantu pemberdayaan secara online gitu. Artinya menjual marketing. Artinya gini, teman-teman berani berapa? Targetnya misalkan 100 piece. Nah, 100 piece itu nanti teman-teman dari HMTG gimana 100 piece ini bisa kejual dalam satu semester ini. Itu menurutku itu real. Artinya itu tidak muluk-muluk, tapi lebih kepada lihat aja celah-celah. Artinya jangan berpaku kepada wisata. Kalau wisata itu sebenarnya itu ada 3 aspek. Yang pertama ada wahana, yang pertama ada wahana, yang kedua itu pendukung, yang ketiga penunjang. Nah, jadi pendukung itu biasa akses jalan, dan ini penunjang itu biasanya kayak produk-produk lokal dan yang lainnya. Nah, artinya misalkan 3 konsep ini salah satunya masih bisa bertahan, itu dinamakan desa wisata. Itu yang aku sarankan. Jadi itu yang kami pelajari saat ini. Mungkin teman-teman dari HMTG juga bisa terapkan. Mungkin ada teman-teman yang lain punya konsep yang lain. Kalau dari aku seperti itu sih HMTG. Oke, makasih. Mungkin dari HMTG ada ini tanggapan gitu? Atau saran atau gimana? Karena aku lihat sendiri kalian menang PHBD soalnya. Keren. Gimana? Ya, kebetulan kan kami juga ini soalnya dapat PIKA juga. Jadi PIKA UGM tuh kami lolos untuk buat video dokumenter di sana. Jadi ini agak kesusahan buat mobilisasi kemarin lockdown dan sebagainya. Jadi kayak ngejar-ngejar target banget buat video dan sebagainya yang ada di sana, take video. Jadi harus bolak-balik ke sana buat cari teman-teman yang masih ada di Jogja dan diperbolehkan oleh orang tuanya buat warawiri ke Klaten, buat take video, buat ke lapangan kayak gitu tuh sedikit kesusahan. Terus untuk yang itu sebenarnya udah mulai prokernya udah mau berjalan sih, yang kayak branding produknya lewat online itu masih dikaji juga melalui kayak misal Shopee, terus ya melalui media-media online shop lah kayak gitu-gitu masih dicoba. Kalau nanti responnya bagus, nanti bakalan disosialisasikan sama disampaikan ke warganya. Sebenarnya kan dari kami sendiri juga udah punya web, tapi webnya tuh masih dalam pengembangan, masih yang kasar banget kayak gitu. Udah rilis sebenarnya webnya, tapi juga belum dikembangkan dengan maksimal. Masih proses. Keren. Oke, mantap, cuy. Oke, makasih teman-teman dari HMTG. Semangat terus ya. Jadi mungkin teman-teman juga yang lain, kalau aku lihat sendiri sih banyak lomba ya kalau sekarang ya. Artinya dari Kementerian Dikti sendiri itu dia sendiri buat program-program lomba gitu. Yang sekarang ada yang buat lombanya startupnya di bagian pemberdayaan. Nah, jadi teman-teman juga bisa ikut lomba itu. Jadi mengisi waktu luang gitu. Teman-teman banyak kok sekarang buka-buka lomba di bulan Juni sampai Juli ini, pengumpulan proposal kalau nggak salah. Aku sempat lihat beberapa opsi, ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti lomba itu. Artinya teman-teman tuh jangan terpaku harus program kerja ini. Artinya kan ikut-ikut lomba itu seperti dari HMTG itu mengikuti itu. Kalau kita sendiri juga ikut lomba juga dari BMKM juga. Jadi lomba-lomba itu sebenarnya sebagai opsi bagaimana misalkan kita dapat ya udah lumayan, kalau nggak dapat ya udah kita lebih kepada pemasaran produk. Kalau kita sendiri kayak gitu kalau di desa yang sekarang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanyakan sesuatu lagi? Gas.
Silahkan kepada teman-teman yang lain, perwakilan dari lembaga lainnya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Halo, cukup. Mungkin bisa dilanjut, Rem. Oke, nah jadi kan mungkin aku nggak bisa juga jawab semua secara spesifik atau gimana ya dari pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya udah kejawab sih dari teman-teman semua dari diskusi kita yang bagaimana alternatif kegiatan pengabdian selama pandemi itu udah terjawab. Itu bagaimana caranya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat selama masa pandemi itu udah terjawab. Artinya teman-teman bisa melihat beberapa opsi yang dimana teman-teman ya aku sarankan gini, selama 6 bulan ini kan kita masih ada kesempatan untuk enggak 6 bulan sih, 3 bulan kita diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran dalam organisasi. Ya pasti ada langkah yang bagus untuk bisa mempersiapkan di tahun depan. Artinya teman-teman tidak harus juga di tahun ini buat ini. Artinya tidak usah muluk-muluk lah. Artinya di masa pandemi ini juga teman-teman bisa beberapa opsi yang bisa dilakukan. Nah, jadi di slide selanjutnya boleh di slide selanjutnya. Nah, itu oke. Nah, jadi apabila program kerja secara daring ada saran kegiatan yang dapat dilakukan, oke, ini udah. Kalau menurutku, kalau yang daring ya itu yang bisa dilakukan itu kalau bisa ya menjual produk dari misalkan desa unggulan. Kalau misalkan dia tadi mengajar, kalau saranku itu karena tidak meratanya akses internet atau pemilikan handphone gitu, ya menurutku salah satu orang itu adalah yang jadi pengorbanan untuk dia pergi satu orang untuk bagi-bagiin kertas untuk kasih leaflet untuk mengenai corona atau gimana gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, adakah solusi dari Desa Mitra dan himpunan-himpunan lain program kerja tetap berjalan atau merencanakan secara online? Jika ada, bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita sendiri nih, sebenarnya kita ada salah satu program kerja kita yang sebenarnya itu tujuannya adalah membuat rencana program jangka panjang untuk desa-desa teman-teman. Dan misalkan teman-teman yang nggak punya desa, itu gimana solusinya kan? Karena ada 4% kalau nggak salah, 4% itu nggak punya desa. Nah, jadi untuk 4%-nya ini juga tidak menjadi masalah juga, teman-teman mau belajar. Kita juga sebenarnya ada beberapa opsi yang dimana teman-teman mau butuh desa yang di bagian apa, nanti kita bisa sediakan. Artinya teman-teman dari PDM sendiri itu sudah menyiapkan beberapa desa yang teman-teman yang mau benar-benar pengabdian. Tapi dengan notabene yang dimana kita mengikuti master plan yang ada di desa itu, bukan membawa master plan yang ada di mahasiswa. Karena prinsip pemberdayaan masyarakat itu kita menemukan potensi masalah yang itu akan dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa. Begitu. Mungkin dari teman-teman dari yang lain ada tanggapan dari bincang desa kita, karena untuk misalkan kita membahas rencana program jangka panjang, itu nggak akan cukup dalam waktu ini. Nah, ini nanti rencana program jangka panjang ini bisa dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, bincang desa selanjutnya, dari teman-teman yang mau berminat, nanti kita akan mendiskusikan lagi bincang desa. Artinya gini, kita kan udah tahu nih teman-teman, setiap fakultas punya masalahnya masing-masing. Nah, jadi teman-teman, saran dari kita sendiri dan teman-teman yang lain ya, lebih baik dikaji dulu. Ini apakah masih bisa selama 6 bulan ke depan, dari 6 bulan kemarin itu kita melakukan program kerja. Nah, setelah dikaji, itu nanti di studi kelayakan dulu. Nah, setelah di studi kelayakan itu maksudnya kayak dipetakan, studi kelayakan itu kayak dipetakan. Nanti dari kajian dipetakan, dibuat mind map itu. Habis itu dari mind map ini bisa nggak dieksekusi. Nah, itu untuk cara ke depannya. Saranku sih dari itu. Mungkin beberapa opsinya itu mengikuti lomba atau yang lain-lainnya.
Misalkan yang kedua itu ya kita menggalang dana sih, kalau saranku adalah menggalang dana. Apalagi teman-teman kan di desanya pasti adanya UMKM ya. Jadi teman-teman yang dari desa-desa ini ada UMKM. Nah, jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa bantu dengan cara langkah kecil, yaitu teman-teman menggalang dana, membeli produk. Artinya gini, menggalang dana nih, kita kan mau menggalang dana. Nah, dari uang galangan dana ini nanti memberikan beli produk yang desa binaan ini, nanti produknya ini dikasih ke orang-orang di jalanan. Itu kan jadi multi efek gitu ke teman-teman yang lain, bahkan orang-orang yang di jalan pun bisa terdampak gitu. Apalagi kalau teman-teman lihat kalau di Jogja itu sekarang orang yang di jalanan lebih banyak gitu. Apalagi kemarin bulan-bulan lalu karena aku sendiri ikut terjun juga dalam relawan. Jadi bisa melihat pemetaan nih di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini masih banyak orang yang masih di luar untuk meminta makanan atau yang lain-lainnya. Jadi kalau dari saranku adalah untuk cara langkah praktisnya itu membuat penggalangan dana sih. Dari penggalangan dana ini nanti uangnya ini dialokasikan untuk membeli produk-produk UMKM yang ada di desa teman-teman. Nah, jadi nanti dari produknya ini itu disalurkan lagi kepada orang-orang yang di jalanan. Nah, jadi itu kan menurutku itu pemberdayaan yang secara real kayak gitu, yang kalau untuk saat ini. Nah, misalkan teman-teman nggak berani untuk menyalurkan, ya udah nanti teman-teman UMKM itu mereka untuk salurkan gitu produk-produknya mereka. Artinya kalau misalkan produknya kerajinan, ya udah. Jadi produk kerajinan itu nanti dibeli, misalkan kerajinan atau apa, ya udah teman-teman juga harus memikirkan juga kan, nggak mungkin kita beli produk kerajinan kita kasih orang. Artinya dipilih-pilih dulu gitu. Artinya teman-teman bikin pemetaan di desa itu, ditanya-tanyain aja kepala dukunya, pasti ada kok teman-teman UMKM yang ada di situ. Kalau dari aku sih gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dan sanggahan atau gimana teman-teman? Teman-teman silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi ataupun memberikan sanggahan, kritik, ataupun saran, ataupun solusi atau yang lainnya. Kalaupun tidak bisa menyalakan audio atau mungkin tidak ingin, bisa melalui, tidak apa-apa. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Permisi, suaraku kedengeran nggak ya? Ya, sudah terdengar. Oh ya. Jadi makasih buat teman-teman semua yang hari ini aku belajar insight banyak banget. Kenalin, aku Hanifah dari perwakilan Kapstra, Visipol, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Jadi aku rasa sih masukan-masukan tadi bermanfaat banget ya buat pengembangan desa binaan kami sendiri. Nah, untuk langkah yang yang jadi permasalahan kan intinya kesusahan teman-teman untuk menjangkau lapangan. Jadi syukurnya yang di desa kami tuh, kami dari dulu sengaja untuk membangun silaturahmi kedekatan dengan Karang Taruna di sana. Jadi dengan adanya teman-teman Karang Taruna yang udah deket dengan kita akhirnya bisa merealisasikan kayak semacam usaha-usaha resiliensi kita dalam membangun kesadaran bersama teman-teman atau warga desa di sana. Jadi bukan keinginan sih. Jadi pendekatan di kementerian kami sendiri itu lebih fokus untuk usaha pendekatan di forum kecil, tapi harapannya jangkauannya besar. Jadi kita lebih banyak kolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna itu sendiri yang ada di sana. Karena gimana pun tetap teman-teman Karang Taruna yang lebih tahu daerahnya. Betul. Dan bisa di posisi sekarang tuh bisa menjangkau warga-warga desa di sana. Jadi untuk masalah pengembangan konsep proker apa yang lebih cocok untuk sekarang dijalankan, kami juga selalu membangun interaksi dengan teman-teman Karang Taruna itu sendiri gitu sih. Tapi insight program-program kerja tadi yang udah disampaikan teman-teman keren banget, udah bisa jadi gambaran buat kita, buat pengembangan. Karena kita sendiri rencananya di awal sebenarnya sebelum
adanya penutupan COVID ini, penutupan gara-gara pandemi ini, kita rencana untuk konservasi sih. Konservasi, kebetulan di sana ada sungai yang dari pihak desa tuh ingin gimana sih ini sungainya bisa bagus, terus istilahnya kalau memungkinkan bisa dikembangkan untuk wisata gitu rencananya. Tapi berhubung untuk keadaan seperti ini, kita lebih kayak usaha ya membangun kesadaran masyarakatnya gitu loh. Sungainya itu kebetulan kan di sepanjang di depan rumah warganya gitu. Jadi kita kayak membangun lagi kesadaran bahwa ya daerah wilayah di depan rumahnya dan wilayah sekitar sungai itu ada tanggung jawab warga-warga di sana. Dan itu dibantu dengan teman-teman Karang Taruna di sana gitu sih. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih. Nifa. Yang lainnya mungkin ingin mengajukan entah itu pertanyaan atau saran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, mungkin apakah suara saya terdengar? Oh ya, sudah. Ya, perkenalkan saya Ara dari Sekolah Vokasi dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Internet atau Forkom TRI. Dari perbincangan hari ini yang saya dapat banyak sekali sih manfaat untuk Sosmas sendiri. Banyak banget inspirasi-inspirasi dari kakak-kakak semua buat jalanin Sosmas di masa pandemi ini secara daring. Ngomong-ngomong nih Mbak, untuk dari komunitas kami sendiri, Forkom TRI itu, untuk... Halo? Suara saya masih terdengar? Iya, masih. Untuk program Bina Desa ini terbilang memasuki babak baru, maksudnya desa yang pergantian anggota, seperti itu. Nah, untuk Bina Desa itu sepertinya kalau tadi kan ditawarkan, misalkan dari teman-teman yang belum dapat desa binaan, bisa dicarikan oleh kakak-kakak PDM. Nah, apakah benar begitu tadi, Kak? Oh iya, benar-benar. Nah, misalkan nih, Kak, kalau nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, terus barangkali kami berminat, itu cara menghubungkannya antar desa yang kakak tawarkan tuh bagaimana ya? Soalnya tadi kan desa yang kakak tawarkan itu kita binanya tuh ikut mereka, bukan kita nyuguhin program. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Sekian dari saya. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk memastikan juga kan, aku juga melihat teman-teman juga ada juga yang tidak memiliki ataupun baru berpindah desa juga. Jadi mungkin teman-teman juga yang mau benar-benar pemberdayaannya. Ya tadi kan di masa pandemi ini terhalang gimana. Dan sekarang kita juga lagi buat kajian. Artinya kajian ini difungsikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat mahasiswa. Jadi untuk memenuhi fasilitas itu semua. Jadi kan kita sebenarnya ngumpulin teman-teman itu supaya apa sih masalah teman-teman gitu. Artinya ini kita lagi diskusi. Nah, tadi dari SP Forkom sendiri kan sedang mencari desa baru dan kita sendiri gini. Jadi kita kenal juga salah satu lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dan kita kerjasama juga. Artinya dia itu bukan LSM juga. Artinya gini, ada desa-desa yang mungkin nanti bisa kita alokasikan, tapi dengan beberapa harapan yaitu artinya kalau kita mengikuti program kerja yang ada di desa di sana, kita harus siap mental gitu. Artinya warga di sana sebenarnya gini, warga di sana itu mereka sudah pintar dalam secara akademik tuh sebenarnya udah pintar mereka. Artinya akses internet udah ada, mereka bisa dilihat di YouTube, bahkan tanpa kita pun jujur ya kalau kita bilang itu bisa juga dibilang bisa juga, jadi kita nggak bisa kita pun misalkan ke sana tuh tanpa kita pun mereka masih bisa jalan gitu. Nah artinya kita di sana sebenarnya di desa-desa itu sebagai pendukung saja gitu, artinya pendukung kegiatan-kegiatan mereka. Nah kalau misalkan di desa yang tadi aku tawarkan itu nanti bisa lewat chat aja sih, lewat chat. Nanti gimananya, nanti aku sarankan seperti ini. Dan kalau bisa, kita bisa ngobrol bareng aja nanti teman-teman gimana. Nanti
aku temuin sama desanya seperti ini, kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Untuk SV kemarin kan PJ-nya saya ya. Nanti bisa saya hubungi lagi, barangkali butuh kontaknya Rema langsung, nanti bisa saya kasih biar lebih enak juga komunikasinya langsung sama Rema. Gitu ya, Rem? Iya, kalau di sini agak ribet nanti. Iya, gitu aja ya. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Oke, makasih teman-teman SV atas masukannya. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Izin bertanya, Kak. Ya. Kami dari FKKMK kan udah memiliki satu desa binaan. Dulu awalnya 2, tapi yang satu dilepas karena udah menurut kami udah maju. Nah, saat ini tuh kami dalam proses untuk mencari desa binaan baru. Nah, menurut Kakak sepertinya ada kriteria seperti apa yang bisa kita jadikan indikator untuk mencari desa binaan? Seperti itu. Oke. Sebenarnya jujur ya, kalau aku bilang indikator, itu setiap desa itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri gitu. Artinya setiap desa itu nggak bisa kita jadikan sama. Tapi bagaimana cara melihatnya? Artinya gini, balik lagi kita harus lapangan sih, teman. Artinya kita harus guyup lagi sama masyarakat di sana, kita harus ngobrol lagi. Bahkan kita ngobrol itu nggak hanya ke kepala duku aja, sampai preman-preman yang ada di sana kita harus ngobrol gitu. Jadi gimana masalahnya, gimana. Jadi kita benar-benar dekat gitu sama masyarakat di sana. Jadi kayak kalau kan kita bilang indikator itu sebenarnya kriterianya itu ya kalau aku sarankan adalah masyarakat itu mereka mau adanya kita gitu. Artinya gini, ada juga yang masyarakat misalkan ada kita atau tanpa kita itu mereka nggak peduli gitu. Ya udah yang penting masuk atau gimana. Artinya gini, masyarakat itu kalau aku saranin yang menjadi indikator-indikator yang bagus itu yang pertama jauh dari horor. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu jauh adanya kegiatan dangdut atau gimana gitu. Itu kalau dari aku ya. Kalau aspek wisata, itu kalau di aspek wisata. Nah, kalau misalkan di aspek-aspek desa-desa yang lain, itu tergantung teman-teman mau lihatnya di daerah mana. Misalkan artinya gini sih, kalau aku lihat sih teman-teman harus petakan dulu sih, petakan di daerah ini. Nah, jadi di daerah ini mau gimana, temannya tuh mau gimana. Jadi teman-teman harusnya sebenarnya kalau aku saranin, teman-teman tuh petakan dulu peta lokasinya di mana, yang mau desa yang akan dituju. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu teman-teman melihat secara gambaran kasar. Gambaran kasar itu tanya sama kepala duku, kepala desa, dan yang lain-lainnya. Itu yang gambaran kasarnya. Dan yang kedua, setelah sudah bertanya, teman-teman bikin conclusion-nya, kesimpulan bahwa, oh desa ini seperti ini. Nah, tapi teman-teman jangan selalu menyangka kepala duku itu selalu benar. Nah, jadi harus berpikir lagi. Nah, jadi kepala duku itu sebenarnya lagi butuh ini, bener nggak sih butuh ini? Nah, itu yang ditanya lagi sama warga di sana. Artinya gini, kriteria yang baik buat kita mahasiswa itu yang jangan terlalu mengikuti masalah yang banyak di sana. Artinya kalau aku saranin teman-teman bikin SWOT itu yang pertama, yang kedua itu teman-teman mencari keunggulan desa itu, bukan kelemahan. Itu salah satu poin utama. Lagi itu butuh waktu yang lama. Kalau menurutku, kalau teman-teman sudah melihat keunggulannya, artinya kan dari keunggulan itu apa yang menjadi masalahnya. Jadi dibikin pemetaan SWOT-nya. Nah, dari data-data yang udah teman-teman dapat, dibikin SWOT-nya. Nanti dari SWOT itu dilihat keunggulannya. Dari keunggulan itu strateginya seperti apa. Nah, nanti dari strategi itu bisa dijadikan desa binaan teman-teman. Artinya gini, untuk misalkan langkah kerjasama itu kalau menurutku jangan kita bilang kita mau membina desa. Cara baiknya adalah gini, kita mau belajar di desa ini. Itu salah satu opsi yang bagus. Karena kalau kita muluk-muluk kita bilang kita mau kerjasama sama desa ini, kita mau kerja sama-sama desa ini, itu takutnya nanti desa ini akan
akan bilang, oh ini ada mahasiswa nih, kita bisa gunakan dia untuk cari uang, gini. Itu sebenarnya langkah-langkah itu yang sebenarnya teman-teman juga pikirkan. Dan yang kedua, di aspek keamanan teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga mencari desa, itu harus melihat aspek keamanan. Apakah teman-teman ini udah ada, istilahnya kalau dibilang tuh backingan lah, backingan tuh masalahnya gini, ada nggak orang di teman-teman di belakang teman-teman yang bisa menjaga teman-teman? Kalau tidak ada yang menjaga teman-teman, itu agak sulit gitu, karena takutnya nanti di tengah jalan teman-teman lagi pemberdayaan, dicolong lah atau apa, itu juga harus dipikirkan juga teman-teman, aspek-aspek keamanan itu. Dan yang ketiga juga, aspek yang harus dipikirkan itu, teman-teman ketersediaan SDM teman-teman bisa nggak mencakupi untuk desa itu. Kalau misalkan tidak bisa, jangan dilanjutkan. Kalau misalkan bisa, ya dilanjutkan. Kalau dipaksakan itu jujur, itu tidak akan jadi satu hal yang bagus. Karena memaksakan kehendak sendiri sih. Kalau dari kami kayak gitu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh bantu menjawab. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin membantu menjawab atau memberikan saran. Mungkin cukup, Rema. Oke, cukup. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Oh, tanya dulu. Udah puas belum jawabannya? Oh ya, apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup membantu, terima kasih. Atau masih kurang gitu? Atau masih bingung? Mungkin karena kita konsepnya yang belum terlalu matang, jadi kita mau mematangkan konsep dulu. Oke. Mungkin teman-teman ranahnya itu mau kemana ya teman-teman? Kalau dari teman-teman Sosmas. Kalau kita itu kayak ingin memetakannya di yang kesehatan, karena kalau yang di desa ini itu kita lebih ke kemarin itu di sampahnya, masih di tentang kesehatan tapi belum terlalu dalam. Nah, ini di sini dan di sana yang di desa binaan yang pertama itu kesehatannya itu belum terlalu mencolok untuk apa yang bisa kita bantu. Nah, di desa binaan kedua yang ingin kita cari ini, kita tuh berharap ada masalah kesehatan yang benar-benar muncul gitu loh. Jadi kita itu di sana bisa benar-benar bermanfaat buat desa itu, seperti itu. Kalau saran aku ada, mungkin dari boleh dari apa sih namanya? Dari host bisa mengundang, ada salah satu orang juga bisa nanti Menteri Sosmas juga mau masuk. Halo, host Hani untuk mengundang. Nah, bisa di accept. Silakan. Menteri Sosmasnya mau datang. Nah, jadi gini, kalau saran dari aku kan, ini kan di bidang kesehatan. Kalau desanya yang sekarang teman-teman tuju itu di mana ya teman-teman? Yang baru ini, yang baru. Yang baru belum ya. Kalau yang udah itu di Piungan. Kalau misalkan yang baru aku saranin, kan sekarang kan lagi berkaitan dengan wellness, ya kan? Wellness. Artinya teman-teman cari produk desa yang dia memproduksi kayak jamu, produksi jahe merah. Nah, itu teman-teman kembangkan di situ, di bagian kesehatan. Artinya tidak harus untuk dijual kepada orang. Artinya teman-teman gini, kalau benar-benar baru, artinya diberikan kepada masyarakat dulu. Dicobain nih produknya. Jadi nanti teman-teman kayak misalkan menanam, misalkan jahe atau apa. Habis itu teman-teman itu sosialisasikan untuk petani sehat, produk akan sehat. Artinya semua orang yang ada di situ itu menggunakan produk yang mereka gunakan. Dan setelah nanti produk mereka gunakan itu mereka meningkat kehidupannya. Artinya nanti teman-teman lihat presentasinya itu bisa lihat per tahun kayak daftar kehidupan. Tapi kalau itu agak susah juga sih. Tapi kalau menurutku untuk cara langkahnya sendiri, setelah teman-teman udah ini, nanti bonusnya itu adalah di mana
produk itu bisa dijual ke tempat lain. Kalau menurutku sih kayak gitu. Artinya cara-cara mudahnya teman-teman bisa kayak menanam pohon-pohon. Pohon-pohon tuh kayak produk-produk rempah-rempah, jamu-jamu itu di depan rumah. Itu nanti digunakan sama warganya sendiri. Habis itu nanti kan mereka kan otomatis mereka gunakan sendiri, yaitu mereka kan terdampak juga kesehatannya sih kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu kalau cara langkah untuk sekarang sih. Mungkin teman-teman dari Sosmas gimana? Bisa sih Mas, mungkin setelah pandemi ini ya, karena kan kita belum pernah untuk mengangkat belum pernah mengangkat tentang menanam seperti itu. Oke, makasih teman-teman dari FKKMK. Mungkin ada yang lain dari teman-teman untuk menambahkan. Halo teman-teman. Mungkin dari Menteri Sosmas, BMKM, UGM, ingin menambahkan atau ingin memberikan saran, silakan. Halo. Belum masuk deh kayaknya. Udah di ACC tadi katanya sudah. Udah di ACC. Udah. Oh iya Mal, gimana Mal? Lanjut dulu Mas. Udah selesai cuy. Kalau aku gini nih teman-teman semuanya, sebetulnya kan terkait dengan pengembangan desa mitra, mungkin Rema udah banyak cerita ya, cuma dari aku sendiri cuma sedikit istilahnya meninjau dari segi mentalitas kita, dalam artian Sosmas sama pengabdian desa mitra itu kan sekarang kan terhambatnya kan gara-gara COVID ya Mas istilahnya ya. Nah itu yang membuat istilahnya kalau kita itu keserang mentalnya, dalam artian nanti kita nggak mau langsung terjun ke masyarakat gitu loh, maksud saya Mas Rima. Jadi tetap nanti ada beberapa perwakilan yang tetap menjaga sustainabilitas hubungan antara pihak lembaga kita dengan desa yang terkait. Gitu aja sih Mas, supaya untuk takut saya itu malah dengan pandemi ini kita nggak menjalin silaturahmi dengan mereka, malah jadinya nanti agak renggang. Gitu aja Mbak. Mas Rima menambahkan dari saya. Oke, siap. Jadi tadi yang disampaikan tadi Mas Kamal, memang kita secara pribadi terjun ke lapangan karena gini, kalau dibilang terjun ke lapangan, semua orang takut. Tapi untuk menjaga silaturahmi itu kan nggak bisa diputuskan gitu. Jadi mungkin dari teman-teman dibikin perwakilan 1 atau 2 orang, tapi dengan ya skema kesehatan gitu. Intinya kita sendiri sampai sekarang masih sehat, tapi kan teman-teman kan kita tidak memaksakan buat teman-teman yang lain gimana. Itu balik lagi sih ke keputusannya teman-teman. Langkahnya seperti apa, kalau dari kami sih seperti itu. Jadi kita dibikin perwakilan gitu untuk misalkan pergi ke desa atau ke tempat-tempat untuk pengabdian sih. Karena berkaitan dengan sosial itu pasti harus terjun ke lapangan sih, kayak gitu. Oke, dari aku udah cukup. Ya, terima kasih Rema. Dari teman-teman juga sudah ya. Nanti apabila teman-teman ingin mendiskusikan lebih dalam lagi, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa menghubungi PJ-nya yang kemarin. Mungkin bisa minta kontaknya Rema langsung, supaya nanti lebih gampang ya Rem untuk komunikasinya. Nah, teman-teman itu tadi diskusi kita pada kesempatan kali ini mengenai bincang desa. Jadi saya mendapatkan beberapa poin dari apa yang kita bahas tadi mengenai kendala-kendala yang muncul. Pertama, untuk program yang memang masih bisa dilaksanakan secara daring, lebih baik tetap dilaksanakan dengan daring. Lalu untuk keterbatasan SDM, untuk menjangkau lapangan, itu bisa dialihkan menjadi pemberdayaan internal organisasi. Selain itu, bisa juga teman-teman membuat edukasi secara daring, entah itu melalui video, infografis, dan juga berbagai bentuk lainnya. Lalu juga teman-teman dimohon untuk tidak memutuskan hubungan ya dengan desa, jadi tetap berkomunikasi dengan desa binaan, dan juga lebih baik kalau teman-teman membina komunikasi yang baik dengan
Karang Taruna setempat atau Karang Taruna yang ada. Teman-teman juga bisa melakukan penggalangan dana di masa pandemi seperti ini, dan juga nanti teman-teman apabila terjun ke lapangan bisa melakukan kunjungan sesuai dengan protokol apabila daerah masih bisa dijangkau. Jadi kalau memang daerah tersebut masih bisa dimasuki dan teman-teman masih memungkinkan untuk melakukan kunjungan lapangan, dimohon untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Untuk desa yang berbasis wisata, itu bisa melaksanakan CBT atau Community Based Tourism, yang tidak mengandalkan wahana, namun berfokus pada produk unggulan desa. Ada juga melakukan kajian, komparasi, dan pemetaan dampak sebelum dan setelah pandemi, lalu membuat narasi yang baik bagi produk desa, dilanjutkan dengan branding penjualan secara daring. Itu dia teman-teman tadi hasil dari diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi yang sudah mau bergabung dan mengikuti diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga untuk Bincang Desa kali ini bisa membawa manfaat dan juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman selainnya untuk melakukan program-program kerja ke depannya. Saya selaku moderator juga mewakili teman-teman dari pengembangan Desa Mitra, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan Bincang Desa kali ini. Dan juga untuk teman-teman mungkin masih ada yang belum, beberapa ada yang belum terjawab pertanyaannya. Kebetulan ini juga dari Kementerian Pengembangan Desa Mitra sendiri, kita akan ada acara lainnya, tapi beda. Cuma kita masih membahas ranah pandemi. Jadi nanti ini adalah acara dari Kedirjenan Relawan Mahasiswa. Nama acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020. Bisa juga dicatat ya teman-teman, 4 Juli 2020, jam 3 sampai jam 5 sore. Untuk tempatnya nanti akan melalui Zoom juga. Nah, acara ini nantinya juga akan mengundang beberapa pembicara yang bergerak di ekonomi desa, khususnya untuk desa wisata. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa juga follow Instagram di @pdm_ugm, menggunakan akun pribadi atau akun dari organisasi teman-teman sendiri, nanti akan kita fallback juga. Jadi untuk mempermudah juga kita membangun relasi dengan teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, relawan berbicara 4 Juli 2020. Nanti teman-teman bisa stay tune di Instagram @pdm_ugm. Nah, teman-teman, setelah acara Bincang Desa kali ini, nanti akan dihubungi kembali oleh PJ yang kemarin sudah menghubungi di awal. Nantinya PJ-PJ tersebut akan mengirimkan G-Form yang berisi evaluasi. Jadi nanti bisa diisi oleh teman-teman semua untuk evaluasinya. Begitu. Terima kasih sudah mengikuti Bincang Desa kali ini. Sebelum teman-teman out semua, kita foto bersama dulu ya. Ada yang kemarin yang mau screenshot siapa? Hani ya? Hani, halo? Iya. Ya. Tolong dinyalakan ya teman-teman kameranya. Ya, silakan dinyalakan dulu teman-teman kameranya semuanya. Halo semuanya, silakan dinyalakan terlebih dahulu untuk videonya. Mungkin yang lain juga dinyalakan. Yang belum. Silahkan yang belum dinyalakan kameranya dinyalakan. Dari BEM Biologi belum dinyalakan. Dari BEM MIPA, lalu FTP, teman-teman silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Jana, maaf ini bakal diambil sama media langsung, pingkan mungkin. Oh iya, silakan. Ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Ya sudah. Iya, mau masukin teman-teman. Nah ini kan mungkin tadi kan kita menjelaskan Bincang Desa itu nggak terlalu spesifik ya teman-teman. Aku minta maaf banget, salah kata dan mungkin aku
keterbatasan kata-kata juga dan keterbatasan waktu juga. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara ini. Dan mungkin nanti kita akan adakan bincang desa kedua dan bincang ke desa ketiga, itu akan lebih ranahnya spesifik. Nanti aku akan berikan PPT juga, langkah-langkah yang ini. Sebenarnya untuk bincang desa ini kita lebih kepada diskusi aja sih. Untuk dari aku, terima kasih teman-teman bisa bergabung. Sekian untuk acara diskusi Bincang Desa kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya selaku moderator juga mewakili teman-teman dari PDM BMKM UGM 2020 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.